Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah maba'du. Bro BC balik lagi di podcast 101 BC. Dan udah bergabung juga nih sama kita ahli gizi, Mbak Romiza Arika. Boleh diperkenalkan, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romiza, bisa dipanggil Oza aja ya. Mbak Oza. Saya ahli gizi, lulusan Poltekkes Medan untuk D4-nya dan S2-nya dari Universitas 11 Maret. Sekarang saya mengajar di kampus swasta Institut Kesehatan Sumatera Utara. Oke, Mbak Oza, Romiza Arika STRGZ, MGZ. Itu apa, Mbak? Boleh dijelasin kepanjangannya? STRGZ itu Sarjana Terapan Gizi, karena kan diploma ya, dulu D4. Terus MGZ itu Magister Gizi gitu. Oh, M-nya ini biasalah untuk S2, S2, M semua rata. Iya. Oh, ya udah kalau gitu kita langsung ke pembahasan podcastnya, Mbak. Overweight dan obesitas. Oke, Mbak Oza, kita bahaskan masalah overweight dan obesitas. Ada apa dengan obesitas ini, Mbak? Apakah obesitas ini semacam penyakit ataukah apa gitu? Kenapa orang kayak aduh aku obesitas nih, atau misalnya kayak ada orang kegemukan lah kita bilang kan, jumpa kawan, kau obesitas nih, kau harus cek gitu. Ada apa dengan si obesitas ini, Mbak? Jadi obesitas ini kondisi jaringan lemak tubuh seorang itu berlebihan, jadi baik tersebar maupun terlokalisasi gitu. Jadi kalau tersebar itu misalnya di seluruh tubuhnya gitu, kita bilang kalau bahasa awamnya gendut gitu ya, gendut gitu, seluruh badannya tuh lemaknya tuh banyak gitu misalnya, ataupun kelebihan gitu, kelebihan lemak gitu, ataupun bisa juga obesitas sentral itu kayak penimbunan lemak di perut, jadi buncit, itu juga salah satu obesitas gitu. Terus obesitas ini bisa menjadikan penyakit juga, Mbak ya? Karena dia obesitas dia jadi sakit A, B iya, gitu. Benar, karena kaitan obesitas ini ujung-ujungnya nanti jadi sindrom metabolik, penyakit-penyakit gangguan metabolisme kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, jantung. Bisa juga nanti ujung-ujungnya stage-nya itu bakal kanker, bisa, karena terjadi setiap hari inflamasi di badannya gitu. Jadi intinya obesitas ini nggak baik, Mbak ya? Nggak baik. Berarti kan memang obesitas ini nggak baik, Mbak. Tapi banyak juga nih orang kayak, udahlah ngapain sih harus dikit-dikitin makan, diet atau hidup sehat gitu. Banyak kan yang bilang, udahlah nikmatin aja hidup. Apalagi perempuan kan, Mbak. Maksudnya kayak, udahlah kok ngapain lah stres-stres gitu. Makan aja apa yang kau mau gitu. Nggak memperhatikan lah kalau dia bisa obesitas nantinya gitu. Itu gimana, Mbak? Emang kayaknya di lingkungan sosial kita ini obesitas itu diubah pola pikirnya. Jadi kayak kalau kita lihat Instagram tuh seringnya kan ada tuh woman superwoman gitu, katanya nggak apa-apa gendut kan cantik gitu, yang penting cantik. Sebenarnya cantik itu kan relatif, tapi kalau obesitas itu mutlak tidak baik untuk kesehatan gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Dia mungkin kurus, mau normal, mau gendut, mungkin dia cantik. Tapi kalau obesitas ini sama sekali nggak ada faedahnya gitu. Apalagi karena dia bisa membahayakan juga karena bisa gitu. penyakit itu kan. Itu mutlak dia nggak bagus gitu. Oke, Kak, kan banyak nih orang yang memang menganggap ya udahlah nggak apa-apa obesitas. Kalau di penelitian lah gitu, apakah emang obesitas ini lebih banyak daripada orang yang tidak obesitas atau gimana, Kak? Kalau berdasarkan penelitian sih ya, kalau di dunia ini populasi orang obesitas itu sekitar 37% tuh cowok seluruh dunia dan 38% di wanita. Oh, berarti tetap lebih tinggi wanita ya, walaupun cuma 1%. Tapi dia tipis karena cuma beda 1% kan. Berarti hampir gender itu hampir nggak berpengaruh gitu karena tipis bedanya. Terus kalau trennya di Indonesia itu berdasarkan data Riskesdas itu 2013 itu ada peningkatan dari 2007 ke 2013 itu dari 15% ke 33%. Jadi walaupun pemerintah itu udah buat program-program gitu ya, tapi tetap trennya itu meningkat
dan memang kecenderungan obesitas ini terjadi di negara maju itu lebih banyak prianya. Malas bergerak gitu. Karena mungkin kalau di negara maju itu kan alkohol, sedentary life gitu kan. Nah kalau di negara berkembang kayak kita di Indonesia itu populasinya lebih banyak wanita. Mungkin karena ibu rumah tangga itu kan Lebih santai di rumah, lebih santai, golek-golek. geraknya sedikit. Terus misalnya akses makanannya lebih dekat kan, dia di rumah. Mau Gitu. makan tinggal masak gitu kan. Apalagi sekarang ada ojek online, tinggal order. Iya benar. Oke, Mbak Oza, berarti emang kesadaran warga kita ini terhadap obesitas masih rendah lah ya. Terus penyebabnya apa Kak yang paling tanda kutip lah kalau misalnya ini si A inilah emang benar-benar penyebab obesitas gitu. Apa aja Kak kira-kira? Sebenarnya ada beberapa ya penyebabnya. Salah satunya itu yang pasti pola makan. Misalnya dia makanannya itu tinggi lemak, kurang serat gitu kan, terus tinggi gula atau pakai pengonsumsian ya karbohidrat sederhana, terus minuman-minuman yang udah kemasan yang udah jadi kan tinggi gula. Lalu kayak pola hidup udah pasti ya, misalnya dia sedentary life, misalnya kurang gerak gitu. Terus transportasi kan sekarang udah mudah, orang juga pasti nggak mau jalan, nggak mau jalan gitu. mobil. Iya benar. Terus yang ketiga itu aktivitas fisik. Jadi kayak olahraga kan mungkin karena kesibukan dia nggak ada olahraga gitu. Dalam seminggu mungkin belum ada satu kali pun dia olahraga gitu. Dan kerjaannya mungkin duduk aja di meja kantor. Iya nggak berat. Yang keempat itu genetik bisa. Ada yang bawaan lahirnya emang obesitas gitu. Jadi kalau genetik ini misalnya orang tuanya obes, dia bisa resiko obes juga karena pola hidup orang tuanya mungkin dia sama pola asuhnya sama gitu. Yang kedua misalnya anak bayi baru lahir, itu kalau misalnya anaknya lahir beratnya rendah, itu resiko berat rendah ini di bawah 2,5 kilo. Jadi kalau anak baru lahir itu di bawah 2,5 kilo, resiko ini nanti dia penumpukan jaringan abdominal. Jadi kalau nanti dia waktu dewasa, dia perutnya kayak obesitas sentral gitu, buncit. Itu resiko kalau bayi lahir rendah di bawah 2,5 kilo. Kalau bayinya lahir tinggi, berat badannya tinggi gitu di atas 4 kilo, itu resiko penumpukan jaringan adiposanya itu di seluruh tubuh. Jadi dia resiko obes waktu dewasa itu bisa karena dia bayinya besar waktu lahir. Gitu. Sama kalau waktu kecil 3 tahun pertama kehidupan anak-anak itu pendek, stunting itu kan masalah di sini juga kan di Indonesia. Itu resiko dia obes waktu dewasa itu lebih tinggi lagi. Gitu. Berarti kalau anak-anak dari kecil udah bisa juga dibiasain Kak ya, makannya lebih bagus gitu ya, diperhatikan lah gizinya. Iya benar. Yang kelima ada nih Bang. Ada lagi lanjutannya. Yang kelima apa Kak? Yang kelima tuh hormon. Jadi biasanya ini terjadi di wanita sih karena terkait estrogen, hormon estrogen. Jadi kalau anak remaja haid pertamanya itu di bawah 11 tahun, resiko obesnya itu pasti lebih tinggi. Karena hormon estrogennya itu tinggi gitu, bisa ningkatin nafsu makan kayak gitu. Itu harus ditangani dengan tepat, kalau enggak nanti dia dewasa bisa obes. Yang kedua misalnya gangguan-gangguan fertilitas gitu, misalnya ada PCOS gitu kan, gangguan hormon itu kecenderungan weight gain gitu, jadi dia craving karbohidrat terus gitu. Yang terakhir itu pola tidur. Jadi kalau misal dia dalam sehari itu kurang tidurnya, pasti misalnya bergadang atau ya memang kurang aja tidurnya gitu ya, misalnya cuma 2 jam 3 jam gitu, itu pasti ada gangguan metabolisme energi sama nafsu makan. Jadi besoknya dia lapar terus, makan terus, pengen karbohidrat terus gitu. Oke Mbak Oza, kan tadi kita udah bahas nih penyebabnya panjang, terus kita tadi udah sempat nyinggung juga kalau misalnya si obesitas ini dampaknya ke penyakit. Nah kira-kira penyakit apa aja Mbak yang bisa disebabkan oleh si obesitas ini? Penyakitnya itu penyakit-penyakit sindrom metabolik ya.
Seperti kayak penyakit jantung gitu, penyakit DM, diabetes DM, oh, itu, diabetes tipe 2 gitu yang karena makanan. Kenapa bisa dia DM gitu? Karena kan dia suka, misalnya dia over kalori makannya. Jadi kadar gula darah itu capek, hormon insulin itu capek untuk menormalkan kadar gula darah yang tinggi. Jadi si pankreas itu capek mengeluarkan insulin supaya normal tubuhnya. Jadi lama-lama insulinnya rusak, jadi diabetes. Lalu hipertensi itu erat kaitannya. Jadi tekanan darahnya naik karena mungkin makannya tinggi garam, tinggi lemak gitu kan. Lalu penyakit-penyakit dislipidemia, misalnya kadar kolesterolnya tinggi, itu pasti orang obes tinggi itu, itunya kolesterol, trigliserid gitu. Lalu yang terakhir itu kayak penyakit infeksi, itu bisa kanker karena dia kan inflamasi, tiap hari tubuhnya itu ada yang kerusakan jaringan-jaringan gitu. Tuh. Banyak juga ya Kak obesitas nih penyakitnya. Iya. Emang harus dicegah lah. Iya, sebisa mungkin harus dicegah lah si obesitas ini ya Mbak. Iya benar. Gendut itu nggak bagus baik, gitu. baik. Iya, jadi kalau ada orang bilang nggak apa-apa mau gendut, salah ya. Apalagi ada orang bilang nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Sekarang sehatnya, tapi Iya, nanti betul. berapa 3 Karena tahun kita nggak kemudian tahu penyakit di dalamnya apa yang kita iya. simpan ya, iya betul. Benar. Oke Mbak Uza, kita udah bahas masalah obesitas, definisinya, penyebabnya, dampaknya. Kira-kira mencegahnya gimana ya Mbak si obesitas ini? Kalau secara umum pastinya harus mengonsumsi serat tinggi serat, makanan tinggi serat, misalnya sayur, buah gitu kan. Yang kedua itu mengkonsumsi sumber karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks ini apa? Misalnya gitu, itu makanan sumber karbo yang memiliki indeks glikemik rendah dan seratnya juga tinggi. Misalnya beras merah, terus Beras basmati. kentang, ubi, jagung, kayak gitu. Kalau nasi putih itu beras Tinggi, putih ya? itu gulanya, glukosanya tinggi, seratnya rendah gitu. Oh, Jadi kebalik. mending yang nasi putih ya, nasi putih biasa. Jadi itu mending dikurangin. Kalau memang udah obesitas, dipilih karbohidrat lain yang lebih kompleks gitu. Yang gampang ya kayak kentang, ubi gitu ya. Beras merah kan banyak dijual tuh. Nah, kayak yang ketiga itu batasi asupan gula sederhana. Jadi kayak gula pasir, gula aren, minuman manis, itu minuman kemasan yang Packaging kotak-kotak. iya, gitu kan ya, itu kotak-kotak. berpengawet, pasti gulanya tinggi. Oh, kalau makanan dan minuman berpengawet itu kemasan udah pasti tinggi, Pak? Iya, karena kan untuk pengawet gula. Jadi kadang orang mikir ini apa tinggi pengawet, sebenarnya gulanya yang mengawetkan. Jadi si gula itu mengawetkan. iya, gula, garam itu sifatnya mengawetkan gitu, mengawetkan makanan. Jadi ditaruh banyak itu supaya Berarti dia kayak misalnya makanan yang lama basi berarti banyak gula atau garamnya. Bisa jadi gitu juga, Pak? bisa jadi manisan. Oh, Manisan iya. buah kan tahan lama karena gulanya banyak gitu. Jadi memang gitu. Lalu yang keempat, batasi asupan lemak berlebih gitu. Jadi kayak goreng-gorengan, minyak, jeru-jeruan itu dibatasi. Yang kelima itu ini nggak kalah penting, Bang. Konsumsi pangan prebiotik. Jadi ini penting untuk memperbaiki saluran cerna. Jadi metabolismenya itu bakal lebih baik pada orang obesitas. Contohnya kayak minuman fermentasi gitu kan yang dijual-jual, yogurt, tempe gitu. Itu bagus. Untuk pencernaannya, Pak? Gitu. Yang terakhir itu sarapan. Jadi sarapan itu nggak boleh di skip. Karena kalau kita melewatkan sarapan, resiko obes itu 4,5 kali, 4,5. Karena dibandingkan orang yang rutin sarapan, karena nanti dia waktu makan siang banyak. over kalori, Double, rangkap gitu. ya. Padahal nggak boleh. Ini gitu. anak kos nih sering nih. Sarapan di skip, makan siangnya banyak. Nggak boleh ya anak kos ya. Kalau misalnya orangnya yang obes nih, yang gendut atau yang overweight gitu, udah melakukan ini, tapi misalnya nggak turun-turun juga. Iya, banyak juga kayak banyak kan yang ku dengar juga ya, Mbak Oza ya. Orang obesitas, aku udah pernah diet tapi gagal gitu. Padahal apakah dia yang salah atau apa? Gimana tuh Mbak Oza? Mungkin dia merasa udah diet, tapi pemilihan makanannya salah karena mungkin
belum menanyakan ke yang Iya, ahli nggak gitu. dipantau sama yang ahli, yang ngerti gitu. Kalau misalnya dia mau lebih bagus lagi ya mending ditanyakan ke ahlinya gitu kan. langsung. Jadi bisa dilakukan personalized nutrition gitu kan. Jadi diatur, diberikan program, jadi dimotivasi seperti itu. Lalu makanannya juga bisa diatur kan kalorinya Misalkan banyak, sesuai terus kebutuhan misalnya, dia. maaf aja, banyak kan orang, aduh nggak enak nih makanannya gitu kan. Misalnya, aku kayaknya nggak bisa ganti nasi putih jadi ubi atau yang lain karena mungkin dia belum tahu cara ngolahnya supaya enak Iya gitu kan. benar. Kadang orang mikir kalau diet itu berarti aku nggak boleh makan nasi gitu. Nggak Itu boleh kan makan salah. enak gitu. Nggak bisa makan enak, salah. Kalau dia tahu diet yang benar, pasti dia tetap bisa enjoy dietnya dan makanannya juga pasti enak gitu. Oke Mbak Oza, jadi intinya obesitas tuh nggak baik. Kita harus memperbaiki lah, kita bilangnya memperbaiki atau benarin makanan, pola hidup yang lain, ya kan. Dan intinya tetap olahraga juga nggak boleh ditinggalin Mbak ya. Olahraga itu salah satu apa maksudnya? Itu kayak king and queen gitu. Jadi kalau dietnya itu queen, kingnya olahraga. Jadi bersinambung gitu ya, bersinambung ya antara makanan dan olahraga. Oke Bro BC, sampai jumpa di podcast One One BC berikutnya. Terima kasih buat Mbak Oza atas waktunya, udah memberikan faedah lah untuk kita semua tentang pembahasan overweight ini. Kita pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.